Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Kali ini kita akan belajar mengenai literasi numerasi. Apa itu literasi numerasi? Ya, literasi numerasi adalah dua kata yang tidak asing lagi di dalam dunia pendidikan. Literasi diambil dari bahasa serapan Inggris yaitu literacy. Literasi dapat diartikan sebagai kemampuan untuk membaca, menulis, dan membangun komunikasi. Sedangkan numerasi dapat diartikan sebagai kemampuan untuk mengaplikasikan konsep bilangan dan keterampilan operasi hitung di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang sudah paham kan tentang literasi numerasi? Selanjutnya, kita akan mengaitkan literasi numerasi dengan pembelajaran bahasa Indonesia, yaitu teks deskripsi. Sebelum membahas lebih lanjut mengenai teks deskripsi, kita akan mengulas kembali mengenai jenis-jenis paragraf berdasarkan isinya. Untuk mengingat dengan mudah jenis-jenis paragraf berdasarkan isinya, kita menggunakan cara mudah atau biasa dikenal dengan istilah jembatan keledai, yaitu depan. Jadi, jenis-jenis paragraf berdasarkan isinya yaitu ada 5. Yang pertama, D. Deskripsi, yang artinya menggambarkan. E. Eksposisi, yang artinya menjelaskan. P. Persuasi, yang artinya mengajak. A. Argumentasi, yang artinya pendapat. Dan N. Narasi, yang artinya cerita. Dari kelima jenis paragraf itu tadi, kita hanya akan belajar satu jenis paragraf, yaitu paragraf deskripsi, atau biasa kita sebut dengan teks deskripsi. Pengertian teks deskripsi. Teks deskripsi merupakan teks penggambaran suatu objek. Dalam teks deskripsi ini, pembaca menggunakan panca indera sehingga seolah-olah dapat mendengarkan, melihat, merasakan, dan meraba. Selanjutnya, kita akan membahas struktur teks deskripsi. Kita menggunakan metode asosiasi atau jembatan keledai lagi, yaitu ide desi bagai pena. Yang pertama yaitu ide. Identifikasi yaitu berupa gambaran umum, biasanya ditandai dengan kata adalah, merupakan, ialah, dan lain-lain. Yang kedua yaitu desi bagai. Maksudnya adalah deskripsi bagian. Pada bagian ini terdapat rincian detail. Yang ketiga, pena, yaitu penutup atau kesan penulis. Contoh, pada bagian identifikasi, kucing adalah hewan menggemaskan. Paragraf selanjutnya yaitu rincian detail. Misalnya, menggemaskan karena warnanya, bulunya, dan lain-lain. Dan yang terakhir, kesan penulis. Misalnya, hewan kesayangan.
Terakhir, kita akan belajar kebahasaan teks deskripsi. Kebahasaannya ada 9, cara cepat untuk menghafalnya menggunakan metode asosiasi atau jembatan keledai seperti di bawah ini. Si Indra, rinci, KTSP, khusus di depan mama. Si yang pertama, Indra yang kedua, rinci yang ketiga, KTSP yang keempat, khusus yang kelima, di yang keenam, depan dibagi menjadi 2, yang ke-7 dan 8, mama yang ke-9. Pertama, si adalah sinonim atau persamaan makna. Misalnya, dusta sinonimnya bohong, rajin sinonimnya giat, dan lain-lain. Kedua, indra adalah cerapan panca indra, meliputi penglihatan, pendengaran, penciuman, cercap, dan perabaan. Yang ketiga, rinci, yaitu kalimat-kalimat perincian, merinci dari identifikasi. Yang keempat, penggunaan huruf K, T, S, P. Maksudnya adalah apabila menasal bertemu huruf yang pertama yaitu huruf K, T, S atau P dan huruf yang kedua yaitu huruf vokal, maka huruf K, T, S atau P menjadi luluh. Misalnya, menasal bertemu dengan kata konsumsi maka menjadi mengonsumsi, K-nya luluh. Yang kelima, kata khusus. Kata khusus yang masuk pada deskripsi bagian. Yang keenam, diksi. Diksi artinya pemilihan kata. Misalnya, kata indah bisa diganti dengan kata yang semakna, misalnya elok. Yang ketujuh, kata depan atau preposisi. Penulisan kata depan harus terpisah, misalnya di spasi kelas, di spasi sawah, dan lain-lain. Yang kedelapan, kata depan yang ditambahkan dengan huruf kapital, misalnya di Boyolali, B-nya huruf kapital. Yang kesembilan, majas. Majas yang dipakai dalam teks deskripsi biasanya adalah majas asosiasi dan personifikasi. Majas asosiasi adalah majas perbandingan, biasanya ditandai dengan kata seperti, bagai, bagaikan, dan lain-lain. Sedangkan majas personifikasi adalah majas yang seolah-olah menghidupkan benda yang mati seperti manusia. Misalnya, daun itu melambai-lambai. Daun itu tidak bisa melambai-lambai ya. Yang bisa melambai-lambai adalah tangan manusia. Mungkin cukup sekian video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa ayo belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.